Saat Istirahat episode 44. Tempat kita ngobrol santai tapi tetap penuh makna. Kalau dipikir-pikir ya, sekarang ini tuh kita makin sering duduk daripada gerak ya. Bangun tidur langsung cek HP, kerja duduk, pulang kerja capek rebahan lagi. Tanpa sadar mager dalam artian males gerak ya. Jadi bagian dari gaya hidup kita sehari-hari. Padahal di balik kebiasaan yang kelihatannya sepele itu ada dampak besar buat kesehatan, bukan cuma fisik tapi juga buat mental. Nah, bertepatan dengan peringatan Hari Aktivitas Fisik Sedunia yang tepat pada tanggal 9 April 2026, hari ini kita bakal ngobrolin hal yang kelihatannya sederhana tapi sebenarnya krusial banget. Kenapa kita harus mulai bergerak? Terus gimana caranya biar bisa konsisten tanpa harus ribet? Nah, pastinya kita nggak ngobrol sendirian nih, aku terutama hari ini sudah bersama narasumber yang kompeten di bidangnya, yaitu ada Pak, siapa boleh perkenalkan diri? Ya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Hendrik Prasetyo. Saya fisioterapi di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat. Ya, saya Irawati, fisioterapi di RSC Provinsi Jawa Barat. Saya Yuni Sofyan, saya juga fisioterapis di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat. Saya Denny Mulyadi, saya juga fisioterapi di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat. Nah, oke, sudah perkenalan ya semuanya dan saya lupa sendiri kita perkenalkan diri. Saya Fani Supratiwi, AMD TW, yaitu terapi wicara sebagai host di sini. Oke, langsung mulai aja kali ya untuk sesi tanya jawabnya dengan terapis fisio ini. Mau tanya ke Pak Hendrik dulu kali ya. Kalau dari sudut pandang fisioterapi nih, kebiasaan mager atau malas gerak itu sebenarnya seberapa berbahaya sih buat tubuh kita gitu Pak? Oke, terima kasih. Sebenarnya pola lifestyle yang disebut sedentary life atau mager, malas gerak itu kalau ini bisa berlangsung secara lama dan konstan, atau misalnya kita aktivitasnya duduk terus selama sekian jam di depan gadget, di depan komputer yang mengharuskan kita tidak minim sekali bergerak, itu lama kelamaan ya membuat kita tuh metabolisme bisa lebih lambat gitu kan, menurun gitu ya. ada faktor obesitas gitu kan, peningkatan gula darah dan sebagainya. Yang utama sih kalau sudut pandang kita lihat itu tuh kayak bisa otot leher kita atau punggung kita semakin melemah karena kan terus satu posisi, ada satu sisi yang tegang, ada sisi yang melemah. Akibatnya bisa nyeri leher, nyeri pinggang dan sebagainya. Itu yang teringan lah ya, ringan. Bisa lebih buruk lagi kalau memang aktivitas fisik kita minim banget atau jadi lebih banyak diemnya dibanding geraknya ya. Jadi numpuk-numpuk dari minim tiba-tiba maksimal ya, jadi susah ya. Ada gejala aja. Ada gejala ya. Berarti ada dua resiko ya, resiko penyakit meningkat dan otot dan postur tubuh juga melemah ya, begitu ya. Oke. Sekarang mau nanya ke Bu Ira nih. Selama ini tuh kan keluhan apa yang paling sering ditemuin akibat kurang geraknya itu loh Bu Ira? Ya, saya coba menjawab ya. Untuk pertanyaan tadi, biasanya sakit yang sering ditemukan adalah pegal-pegal di leher, di bahu, sama di pinggang. Karena kebanyakan duduk di depan komputer itu biasanya kan posisinya lama tegang ya. Jadi leher jadi kaku, susah nengok gitu ya, susah nengok. Kalau untuk pinggang biasanya juga jadi sakit pinggang karena kurang gerak. Jadi harusnya kalau itu kita harus bergerak dulu, di stretching. Misalnya kita kerja di kantor 2 jam di depan komputer, kita 2 jam sekali harus diistirahatin, di stretchingin gitu. Oke, gitu ya. Terus ke Teh Yuni nih, kalau dilihat sekarang ya, masyarakat kita tuh kan makin sehat atau malah makin justru kurang geraknya gitu. Menurut Teh Yuni gimana nih? Ya gimana? Tadi masyarakat itu. Jadi masyarakat kita tuh kan tersebut dibilangnya tuh makin sehat kah atau misalkan justru malah makin kurang bergeraknya? Sebetulnya dua-duanya ya. Jadi dua-duanya tuh imbang ya. Jadi gini, kesadaran ingin sehat itu sebenarnya sekarang udah mulai aware ya masyarakat. Terlihat misalnya terjadi
olahraga gitu ya, tren olahraga kayak pedal ya, Iya. atau Lagi tren misalnya tuh. gym ya, Hmm. nge-gym, atau mungkin ada juga yang beberapa komunitas yang jalan kaki tapi di malam hari, pernah lihat ya? Oh, pernah sih. Biasa sambil scroll juga sama. Oh iya, 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 jadi benar. agaknya di sekolah. Betul. Salah satunya. Iya. Oke. Itulah. Jadi sebetulnya kesadaran untuk makin sehat itu tinggi ya. Iya. Secara umum masih banyak yang kurang aktif. Sekitar 37,4% itu masyarakat Indonesia tergolong kurang aktivitas fisik. Bahkan ada data lain juga, 95% itu orang dewasa belum memenuhi standar aktivitas fisiknya. Karena itu tadi, mager ya. Betul. Mager sedentary lifestyle tadi. Terus ada juga ini apa namanya, di sisi lain kesadaran hidup meningkat, tapi perilaku nyatanya itu masih rendah. Masih rendah. Kalau bahasa ini mungkin niatnya sih gede gitu ya. Udah ada ya. Niatnya pengen sehat, tapi apa namanya? Eksekusinya. aksi nyatanya tapi belum gitu. Mungkin karena rutinitas tiap hari kerja pagi sampai sore, udah capek, udah pengennya udahlah leha-leha aja gitu ya. Atau misalnya dengan rutinitas harusnya sampai Jumat, Senin sampai Jumat itu kerja, Sabtu mungkin weekend bisa istirahat ya, dengan cara bisa aktivitas fisik atau olahraga. Jadi sih sebetulnya kesimpulannya mungkin kesadaran naik ya, tapi perilaku nyatanya tuh gerak fisiknya masih sangat rendah. Betul. Jadi gimana ya, dua-duanya Berarti imbang ya. Niatnya ada tapi pas aksinya kurang gitu ya. Niatnya udah numpuk jadi banget gitu. Tahu sih cara hidup sehat tuh tahu banget gitu Iya, ya, pasti. harus gimana, harus kemana gitu ya, tapi untuk menjalankannya itu secara konsisten mungkin masih butuh apa ya, niatnya lebih lagi. Sebenarnya konsisten kali ya yang paling penting. Nggak harus berat-berat sih, yang sedikit ringan tapi konsisten itu lebih baik. Betul. Gitu mungkin ya. Oke, siap. Terus kalau misalkan mau nanya nih ke Pak Denny nih yang paling deket nih. Sebenarnya yang dimaksud aktivitas fisik itu apa sih? Haruskah selalu olahraga berat langsung atau misalkan ada step-stepnya tersebut, gimana nih Pak? Jadi aktivitas fisik itu bisa diartikan sebagai segala bentuk gerakan tubuh yang dihasilkan oleh otot dan menghasilkan energi. Terus nggak mesti olahraga berat juga. Sebenarnya aktivitas sehari-hari kita juga bisa digolongkan termasuk olahraga yang ringan. Misal aktivitas rumah tangga tuh, ya kan? Salah satunya Pak. Nyapu, ngepel itu bisa. Terus cuci baju tuh, tapi jangan pakai mesin cuci. Oh, nggak termasuk? Iya, itu nggak termasuk kalau pakai mesin cuci. Iya. Terus masak, bolak-balik dapur misal, terus sambil beres-beres pekerjaan yang lain itu kan bisa. Berarti aktivitas sehari-hari itu kayak beres-beres rumah yang tadi termasuk ya, sapu kayak gitu-gitu, berarti termasuk olahraga juga ya? Betul. Aktivitas buat ibu rumah tangga di rumah ya, berarti ya bisa tuh aktivitas yang sebenarnya itu tuh kewajiban, tapi ternyata ada poin plusnya menjadi aktivitas gerak yang positif ya. Oke. Terus mau nanya lagi nih ke Teh Yuni, batasan seseorang bisa disebut aktif ya, itu seperti apa? Dan kenapa sih dianjurkan, kan suka ada tuh 30 menit deh katanya dalam sehari seenggaknya, nah itu kenapa tuh Teh? Jadi menurut WHO itu rekomendasi dari WHO, World Health Organization, itu 150 menit setiap minggunya bergerak dengan intensitas sedang gitu ya. Nah, jadi kalau dibagi rata-rata dalam 1 minggu itu yang 5 hari lah ya, sebanyak 30 menit gitu Teh. Jadi tujuannya sih supaya tubuh tuh dapat stimulan terus ya, secara rutin ya. Balik lagi yang tadi konsisten. Jadi nggak mesti yang harus sejam, 2 jam, 3 jam gitu ya, enggak, itu terlalu berat banget. Malah kalau berlebihan itu malah jadi resiko untuk cedera ya. Iya, cedera otot, cedera tulang. Karena terlalu berat kali ya, kayak gitu ya.
mungkin merasa diri mampu nih kayaknya gitu Iya. ya, atau keren-kerenan biar bikin konten Waduh. gitu ya. Iya kan bisa aja. Makasih makan sosial media gitu Iya, ya. gitu. Oke. Tapi ternyata itu bisa mengakibatkan cedera. Jadi itu rekomendasi dari WHO. Jadi udah ada ya, udah benar-benar ada dari medianya bahwa memang 30 menit itu termasuk memang untuk olahraga ya gitu. Tapi aktif kadang kan suka ada apa ya, kesalahpahaman tuh bahwa aku udah aktif kok, misalkan jalan-jalan ke mall kayak gini. Nah, itu termasuk nggak untuk 30 menit itu meskipun jalan-jalan ke mall misalnya gimana? Ke mall ya. Mm-mm. Jalan-jalannya sambil makan nggak teh? Waduh, biasanya iya sambil minum yang manis. Makan belum yang manis-manis ya. Bener. Sebenarnya untuk jalannya bisa ya, Mm-mm. bisa ya selama 30 menit. Mm-mm. Dan 30 menit ini bisa dibagi juga sih teh, jadi nggak harus yang saat Full. itu nggak full selama 30 menit. Tapi misalnya pagi 10 menit, siang 10 menit, sore misalnya 10 menit ya. Oke, Jadi bisa sih, bisa ya. masuk salah satu aktivitas fisik. Oke, sekarang mau tanya ke Bu Ira nih ya. Sebenarnya tubuh kita itu kan udah dirancang untuk bergerak ya. Nah, kenapa sih tubuh kita butuh bergerak, Bu Ira? Kalau nggak bergerak gimana gitu? Efeknya ya. Ya, tubuh kita tuh dirancang memang untuk bergerak, bukan untuk duduk, diem, tiduran ya. sambil main HP. Soalnya kalau kita bergerak, banyak sistem tubuh, kalau kita kurang bergerak gitu, banyak sistem tubuh yang terganggu. Jadi kenapa tubuh itu harus bergerak? Karena untuk itu ada satu ya, untuk otot dan untuk tulang. Gerak itu bikin otot aktif dan tulang terstimulasi. Jadi kalau kita banyak gerak, tulang tuh kalau banyak gerak jadi kepadatan tulang tuh jadi bagus, itu meningkat. Kalau kita kurang gerak, malah kepadatan tulangnya menurun, jadi bisa terkena osteoporosis. Osteoporosis ya. Terus kalau kita jarang digerakkan, otot kita melemah, tulang rapuh, dan resiko cedera meningkat. Terus tubuh kita butuh gerak itu fungsinya juga untuk jantung dan peredaran darah. Jadi kalau saat bergerak, jantung itu memompa lebih konsisten, lebih cepat ya. Jadi peredaran darah lancar, sehingga kolesterol dan tekanan darah lebih terkontrol. Ya. Berarti ada 2 poin ya yang paling utama tuh, mungkin masalah otot dan tulang tetap kuat ya, dan juga jantung dan pembuluh darahnya agar lebih sehat untuk memompanya gitu ya. Oke, selanjutnya ke Pak Henry lagi nih biar muter ya nanyanya. Nih, banyak orang mikir bahwa fisioterapi itu cuman buat orang cedera gitu. Padahal orang sehat juga perlu nggak sih sebenarnya untuk fisioterapi? Sebenarnya bisa ya, untuk yang sehat itu datang ke fisioterapi. Utamanya kan dia misalnya orang-orang yang sibuk di depan laptop ataupun dengan gadget itu kan cenderung kalau dalam jangka waktu lama itu bisa perubahan postur sebelum ada gejala yang terjadi pada dirinya tersebut, bisa menanyakan ke fisioterapi, coba cek dong postur saya ada perubahan nggak nih sebelum gejala timbul nih. Kalau kira-kira oh iya agak condong ke depan, kalau kita bahasa gitu itu kifosis gitu ya. Yuk kita cek, udah cek baru latihan apa sih, senam apa sih yang bagus untuk pencegahan sebelum ada gejala, itu juga bagian dari preventif kita ya untuk mencegah gejala-gejala yang terjadi. Terus yang kedua ya pemanasan atau stretching di awal sebelum kita mulai aktivitas, entah itu olahraga ataupun aktivitas tadi yang berjam-jam di depan gadget itu, ya kita bisa lakukan pemanasan atau stretching awal tuh yang benar untuk otot kita yang akan bekerja lama itu seperti apa. Kita bisa kasih advice latihan, senam untuk rekan-rekan yang perlu fisioterapi tuh gitu. Jadi bisa ya, jadi nggak cuma sekedar yang keluhannya benar-benar gimana ya, tapi baru gejala aja berarti kalian bisa langsung konsul ya dengan fisioterapi. Bukan berarti karena ada keluhan, tapi karena memang bisa untuk konsultasi dulu gitu, untuk mencegah daripada cedera terlebih dahulu gitu. Berarti konsulingnya seperti apa.
Oke. Terus kalau selama ini nih di Iya. rumah sakit jiwa terutama pasien fisioterapis yang paling sering datang dengan keluhan tuh apa ya? Keluhannya kira-kira? Kalau umum sih yang berhubungan dengan apa istilahnya sedentary life ya, kayak aktivitas yang terus menerus tuh rutin, diam statis, diam itu biasanya yang paling umum nyeri apa leher sampai ke pundak gitu kan. Statis diam terus di depan ini tanpa stretching lah ya, yang umum. Terus ada yang mulai nyeri pinggang seperti itu. Itu udah kita bisa pakai modalitas. Terus kalau untuk pasien jiwa itu sama, imobilisasi yang lamaan bisa menyebabkan pemendekan otot, terus kemudian sendinya kaku, itu lebih memerlukan waktu lagi untuk pemulihannya. Oh gitu, lebih lama ya. Lebih lama lagi. Tapi ya bisa ya. Bisa diusahakan berarti. Nah, itu balik lagi ke pertanyaan sebelumnya ya. Kenapa harus konsul ke fisioterapis padahal memang pada dasarnya mungkin secara awam belum ada keluhan yang terlalu berat. Nah itu, jadi dimana udah terlalu berat, jadinya pas penanganan mungkin butuh waktu yang cukup lama ya untuk terapinya gitu. Oke, terus dampak kurang bergeraknya nih, aku mau nanya ke Ibu Ira. Kalau kita kurang gerak nih Bu, dampaknya ke otot, sendi, dan postur itu seperti apa Bu? Kalau kurang gerak, kita jadi ototnya memendek karena posisi terus ya, misalnya duduk terus, jadi posisi ototnya kayak gitu terus, jadi posisinya otot memendek. Terus sendi juga jadi kaku karena posisi kayak gitu terus kan, posisi menetap terus, jadi sendi kaku, jadi akhirnya lebih sering nyeri. Ya kayak yang dijelaskan tadi Pak Henry, jadi kalau sering banyak duduk, lehernya nyeri bahu, jadi banyak kaku-kaku, jadi nggak bisa gerak sama sekali. Jadi karena ototnya melemah dan sendinya kaku, jadi menimbulkan nyeri. Oke, gitu ya dampaknya ya. Jangan terlalu diem banget, kan kita bukan patung ya. Harus banyak gerak. Kemungkinan tapi ya sekarang itu ya udah rebahan aja. Iya, betul. Iya, karena sosial media udah mulai makin seru ya kelihatannya. Jadi terus jadi bisa lebih fokus di handphone. Makanya sering ada omongan waktu lebih cepat, kayaknya enggak juga sih, karena terlalu asik aja kita scroll ya. Termasuk aku sih dari kita semua. Mengingatkan aja. Oke. Terus mau nanya nih ke Teh Yuni, banyak kan yang ngalamin nyeri leher atau misalkan punggung, itu ada hubungannya dengan kebiasaan duduk lama nggak? Iya. Oke. Ada ya? Ada. Jadi ya tadi ya, yang kata Bu Ira tadi ya, jadi ototnya ketika duduk lama, apalagi sampai berjam-jam, atau mungkin yang di depan komputer itu, yang kerjanya di depan laptop itu, bisa sampai setengah harian mungkin ya. Di siang hari mungkin ya, bisa jadi. Mungkin sobat sejiwa ada yang kerja sehari ya, setengah hari baru bisa istirahat, baru bisa beranjak itu dari kursinya itu bisa banget ya, karena posisi yang statis gitu ya. Jadi ototnya, fleksibilitas ototnya berkurang, makanya butuh stretching setiap minimal 1 jam sekali, itu butuh banget stretching. Apa mesti di alarm dulu nih? Oh, waktunya stretching gitu. Boleh gitu. Boleh banget. Karena kalau udah kerja tuh biasanya lupa waktu. Harus ada yang ngingetin. Benar. Temen-temennya yang di samping berarti stretching dulu bareng-bareng gitu ya. Sambil konten. Bisa. Kan jadi bikin penyemangat juga ya buat yang lain. Pengingat juga buat yang lain ya. Iya, bisa banget jadi menimbulkan nyeri, membuat otot leher belakang tuh dan punggung bawah tuh bisa jadi melemah ya. Kan kalau duduk tuh cenderungnya kita agak bungkuk ya. Iya, tunggu nyindir. Kan bukan begini ya kalau duduk. Oh iya. Maksudnya gini kan. Duduk gini kan. Kalau misalnya ada juga yang duduknya kayak gini di depan nih. Depan banget. Kerja otot pinggang punggungnya kerja terus. Jadi bisa jadi bikin nyeri leher, nyeri punggung gitu ya. Jadi sebenarnya kita punya cara duduk yang ergonomis ya. Nah, gimana tuh? Jadi duduknya memang harus flat, kesenderan. Kalau bisa sih ada senderan ya, kursinya senyaman mungkin gitu, dibuat senyaman mungkin. Duduk gimana? Kang Deddy gimana? Duduk nyender gitu ya. Jadi si tulang belakang tuh sampai
lurus, jadi nggak sampai bungkuk ataupun misalnya terlalu ke belakang. Tersangga aja sih pada prinsipnya nyender gitu. Terus kalau bisa ada tambahan bantal, kalau ada yang hiperlordosis, Stefani tahu hiperlordosis Gimana agak tuh? apa ya, agak tenggeng gitu ya. Tenggeng. Istilahnya. Tenggeng ya. Ada yang tahu nggak tenggeng orang Sunda? Tenggeng. Jadi Searching aja. biasanya lebih enak sih, lebih nyaman pakai bantal, tambahan bantal, tambahan di bantal. pinggang, Di pinggangnya. terus supaya lebih ergonomis, supaya lebih tersupport aja sih. Itu palingnya, jadi memang bisa mengakibatkan nyeri, sangat bisa sekali ya ketika ototnya tegang, kontraksi terus. Cukup bisa dipahamin ya sobat sejiwa ya. Oke, sekarang lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nah, kalau dibiarin nih Pak Denny, penyakit apa aja yang bisa muncul kalau misalkan kita terus-terusan duduknya salah, geraknya sedikit, gimana tuh? Sebenarnya mungkin tadi yang dijelaskan sama Bu Yuni ya, kayak sakit pinggang, terus perubahan postur itu pasti, apalagi posisi duduk misalnya yang posisi duduk yang salah terus menerus gitu kan, bisa jadi sakit pinggang itu jelas, terus perubahan postur, terus ada kifotik bila dalam waktu yang cukup panjang. Nyeri leher bisa jadi, terus bisa menjalar juga dari pundak bisa ke tangan. Sebenarnya kalau misalnya dibiarkan itu bisa tanpa kita sadari bisa mengganggu gitu. Makanya yang tadi dijelaskan mungkin sama Bu Yuni, posisi duduk yang baik, posisi duduk yang ergonomis sebenarnya harus diperhatikan juga gitu kan. Harus diperhatikan ya, tanpa kita sadari kadang kayak gitu ya, misalkan nggak kerasa padahal memang udah numpuk gitu sakitnya kayak gimana gitu. Nah itu makanya ke fisioterapi aja untuk konsul ya. Oke, terus kalau misalkan nih Pak Den udah terlanjur lama mager nih, malas gerak, masih bisa diperbaiki atau enggak? Bisa dong. Bisa Tidak ada kata terlambat sebenarnya untuk mulai aktif ya. Bahkan kalau seseorang sudah lama mager, tubuh masih bisa punya kemampuan untuk memperbaiki diri. Kenapa misalnya bisa diperbaiki? Tubuh manusia itu akan adaptif. Jadi otot bisa diperkuat lagi, terus jantung bisa dilatih kembali, kemudian metabolisme bisa membaik seperti semula sebenarnya. Makanya begitu mulai bergerak, tubuh langsung mulai berbenah. Gitu. Jadi berarti karena terlanjur lama tuh cuman alasan manusianya aja. Oh gitu ya, ternyata ya. Ketahuan tuh bongkar hasilnya. Oke. Jawabannya udah segitu Pak Dede. Oke, sekarang mau tanya balik lagi nih, kita muter aja ya. Selain fisik nih, aktivitas fisik ini ngaruh ke mental sampai sejauh apa sih? Aktivitas fisik ngaruh ke mental sampai sejauh apa? Jadi apa ya, udah pernah dengar hormon bahagia? Hormon bahagia pernah sih sebenarnya di film Korea kalau nggak salah ya. Ada sel Yumisel ya. Jadi aktivitas fisik ini sangat berhubungan sekali ya untuk mengurangi kecemasan ketika berolahraga. Hormon endorfin atau hormon bahagia tadi meningkat. Terus serotonin juga meningkat, dopamin juga meningkat, sehingga sangat memperbaiki suasana hati dong tentunya. Betul. Jadi lebih bahagia. Oh gitu ternyata. Ya, kalau kan biasanya kalau di anak itu ada namanya istilahnya tantrum ya. Iya, tantrum. Kayaknya bukan buat anak aja sih. Buat dewasa juga ada ya. Dewasa apa? Tantrum masih ada. Masih ada buat anak dewasa. Mood swing. Lebih dewasanya ya. Iya, lebih dewasa ya. Kalau dewasa disebut tantrum agak gimana ya? Masih kecil, anak kecil. Jadi sangat mempengaruhi suasana hati dia tentunya. Berarti kadang ada beberapa balik lagi di sosial media juga ya, aku lihat ada orang yang memang lagi burn out kayak gimana, jogging kayak gitu, itu bisa ya berarti salah satu medianya ya. Oke, berarti sangat berpengaruh ke mental juga ya sebenarnya. Berpengaruh, lebih bikin bahagia ya. Bukan cuma fisik ya berarti. Iya. Oke. Terus Terus sehat, bahagia juga. Oh ya, harus dong bahagia ya. Makanya harus sehat biar berolahraga. Termasuk aku. Biar bahagia
bahagia juga ya. Iya, bahagia dong. Oke, sekarang mau nanya ke Bu Ira nih. Pernah nggak Bu selama ini ya menemukan pasien dengan keluhan fisik, tapi faktor pemicunya itu karena stres itu? Pernah nggak? Ada, pernah. Kita jadi ada pasien teh yang mengeluh kedutan di wajah. Gitu. Kalau di bahasa itunya mah tic facialis. Dia sebenarnya kalau nggak banyak pikiran teh enggak, tapi kalau banyak pikiran namanya manusia ya kadang teh urusan sama suami, sama anak, jadi banyak pikiran teh, jadi otomatis dia kedutan gitu. Kedutan gitu. Uncontrol berarti ya? Nggak Nggak bisa. Nggak bisa di luar itu kesadaran. Jadi ya itu dari mental salah satu itu Faktornya ya dari mental ya. Oh, berarti ada ya beberapa pasien yang seperti itu ada. ya? Oke, kalau semisal buat Pak Henry nih, kenapa sih habis gerak tubuh kita gitu rasanya lebih ringan dan lega? Oh ya, makasih. Biasanya tuh kalau kita habis beraktivitas fisik, gerak, kita pergi sampai yang benar-benar berkeringat gitu lah ya. Itu tuh kalau secara alamiah itu kan menghasilkan hormon endorfin gitu ya, istilahnya membuat kita lebih rileks, lebih segar lagi. Kalau yang untuk ototnya sendiri kan semakin kita beraktivitas tuh aliran darah tuh lebih lancar, terutama karena kita bergerak, berarti kan otot tuh yang makan darah. Nah itu secara langsung ya oksigen juga lebih ngalir ke seluruh otot, jadi semua otot termasuk yang sekitar tubuh kita itu mendapat oksigen lebih banyak. Itu mungkin yang bikin lebih fresh, lebih segar juga. Ringan gitu ya, lega. Oksigen lebih banyak. Sangat-sangat berpengaruh berarti ya buat sobat sejiwa semuanya. Jadi nggak mesti yang olahraga berat atau misalkan langsung sejam tuh kadang kayak gitu ya. Jangan, tapi setelahnya nggak nggak olahraga lagi. Udah itu lama berapa bulan nggak olahraga. Diklaim kayaknya buat seminggu gitu. Bisa nggak sih kayak gitu? Iya bener, kasihan ya berarti ototnya. Oke Pak, tanya lagi ke Pak Henry ya. Kalau lagi capek mental banget nih, aktivitas paling ringan aja tapi tetap efektif itu apa contohnya? Kita yang sederhana dulu lah ya. Biasanya kalau lagi capek mental kan apa istilahnya, untuk pemulainya susah ya, maksudnya berat gitu. Maksudnya jangan bergerak dulu, maksudnya kita latihan breathing exercise dulu. Tarik nafas perlahan, kemudian setelah suasana masuk oksigen lebih banyak, suasana lebih ringan, baru tuh boleh kita buka pintu, jalan sambil menghirup udara pagi. Kayak itu lebih fresh ya. Tapi pagi ya jangan terlalu siang. Semakin siang semakin tambah stres lagi, kepanasan. Jadi bukan bangun tidur langsung scroll HP gitu ya, enggak ya? Tambah tuh, nanti jangan-jangan. Ya. Niatnya 5 menit jadi wah jam segini wah, gitu. Jadi harus buka jendela gitu ya, lihat sekitar gitu ya. Oke, sip. Terus ke Ibu Ira nih, kalau misalkan mulai dari nol ya untuk kegiatannya, lebih baik langsung 30 menit sekaligus atau dicicil dulu nih? Terus bisa kasih contoh nggak nih gerakannya sederhana yang bisa dilakukan di rumah Bu Ira? Ya, kalau untuk buat pemula nggak langsung 30 menit, mending dicicil dulu. Jadi kalau untuk kita ibu rumah tangga apa yang belum nikah juga bisa. Jadi pagi 10 menit seperti kata Pak Henry tadi, habis bangun tidur buka itu jendela, hirup udara segar sambil jalan-jalan keliling halaman di rumah 10 menit. Habis itu siang 10 menit. Siang dengan latihan beban dengan bisa menggunakan tumbler, air aqua yang ringan-ringan aja, misalnya tekuk siku ke atas, ke samping gitu dengan beban kan, jadi kekuatan otot lebih meningkat. Paling jadi kayak gitu. Nggak ada alasannya ya untuk karena nggak punya alatnya atau apa gitu ya. Jadi yang ada di sekitar kita. Terus nanti sorenya sama lagi 10 menit dengan jalan sekitar rumah gitu aja. Diulang jadi lagi dicicil, jadi kan 30 menit ya jadinya. Oh gitu ya, dibagi-bagi berarti ya lebih efektifnya seperti itu. Dan yang paling penting konsistennya itu ya, balik lagi ya.
konsisten ya. Oke, terus buat Teh Yuni nih, seberapa penting sih nih sebelum gerak mau jalan atau apa, stretching itu seberapa penting untuk kegiatan sebelumnya, dan yang tadi posisi duduk yang benar itu seperti apa? Boleh dicontohkan lagi mungkin ya, Lagi ya. biar lebih inget lagi kayaknya ya. Iya sangat penting ya, gitu ya, karena itu kan kaitannya dengan fleksibilitas otot ya. Ketika otot itu tegang, spasme ya, kita biasa stretching itu memang salah satu yang paling mudah untuk dilakukan ya, nggak perlu harus latihan atau yoga gitu ya. Stretching sendiri aja gitu maksudnya. yoga. Ya mestinya harus pergi dulu nih, pegel ototnya, tapi harus gym dulu atau yoga dulu, jauh banget ya. Iya. Jadi tetap di tempat pun bisa stretching, sangat penting ya, pasti sangat penting untuk yaitu tadi memperbaiki fleksibilitas otot. Ya, duduknya, cara duduk yang benar itu yang tadi itu, yang flat ya Bu Ir ya, flat nyender ya, ke sandaran kursi, terus lebih baik sih pokoknya ini tersupport ya, siku. Jadi kan kadang mejanya tinggi atau kursinya rendah itu kurang bagus ya, karena berdampak ke otot, balik lagi nanti cedera ototnya, kalau apalagi yang berlama-lama di depan laptop ya, depan komputer. Jadi duduk yang ergonomis itu yang flat belakang sandaran, terus ini juga support gitu. Ini enggak lebih maju lagi, hati-hati. harus maju lagi. Bisa lah pokoknya, jadi tersangga ini kan enggak gantung. Oke, Gitu. posisi tangannya juga ya harus benar. Karena ada beberapa klien kita ya, pasien kita itu keluhannya di lengannya kayak kok pegel nggak hilang gitu ya, terus di bahu juga ya, badannya ada juga kasusnya yang kok nggak hilang, ternyata setelah dikoreksi cara duduknya kayak gimana kan, karena rutinitas seharian itu dari pagi sampai siang, zuhur tuh baru isoma tuh baru beranjak dari tempat duduk. Ternyata pengaruh itu ketika setelah dikoreksi cara duduknya, terus sederhana sebenarnya. Iya betul, sederhana banget sih yang gimana, tapi alhamdulillah sih bisa berasa, oh iya ya ternyata duduk yang benar tuh berdampak baik gitu ketika dilakukan ya. Betul. Kalau nggak dilakukan tetap sama aja deh lagi. Nyindir aja nggak jelas ya. Gitu ya kan, kurang lebih gitu ya. Oke. Untuk Pak Den ini, kalau buat orang yang sibuk banget nih Pak Den, tipsnya supaya tetap aktif itu gimana? Sibuk banget di depan komputer misalnya. Kita ambil kompleksnya aja deh, ada yang di komputer dan lain-lain. Paling kalau misalnya kayak sekarang kan lebih banyak di depan komputer ya, yang kerja gitu kan. Setiap 2 jam sekali aja stretching. Minimal 5 menit. Gitu aja. Jadi jangan sampai lebih dari 2 jam terus aja di depan komputer. Makanya yang tadi Bu Yuni bilang, keluhan yang tadi gangguan postur atau misalnya yang sakit pinggang tadi, itu bisa memang dampak dari situ. Makanya dianjurkan untuk stretching setiap 2 jam sekali, minimal 5 menit aja, jangan terlalu lama gitu aja. Dan jadi alasan juga ya, stretching dulu Pak, jadi kerjanya nanti. Betul, paling bisa jadi alasan seperti 5 itu. menit 5 menit aja. 5 menit, oke, berarti masih bisa tuh 5 menit aja butuh waktu buat stretching, meskipun sibuk banget sisihin 5 menit aja ya, gitu kali ya. Oke Pak Den, terus kalau misalkan olahraganya seperti apa yang paling aman untuk pemula Pak Den? Paling jalan kaki aja ya, jalan kaki, jalan santai. Ya misalnya kayak di kita di sini kan banyak yang pagi-pagi itu jalan santai, jalan kaki. Paling ya 10 menit, 15 menit atau mungkin bisa setengah jam. Tapi kalau bisa dilakukan bertahap, jangan langsung kayak yang tadi bilang kan. Sekali olahraga langsung 30 menit. Tapi malah ujung-ujungnya badan kitanya juga yang capek atau misalnya malah jadi nggak nyaman gitu kan. Iya, betul. Paling kalau mau bertahap aja. Gitu aja, dari jarak, terus dari waktunya juga. Jangan langsung ekstrim ya. Nantinya malah pegel kaki, gak mau olahraga. Betul, malah jadi kapok aja olahraganya. Aduh, pengalaman pribadi kan. Kerjanya belum mulai ya. Kerjanya belum mulai. Udah izin berarti. Oh gitu.
gitu. Oke, berarti bisa tuh jalan kaki, jalan santai, nggak Jalan usah santai. buru-buru ya berarti ya. Betul. Jalan santai aja, nggak mesti 30 menit, mungkin stepnya 10 menit atau berapa gitu ya, bisa ya. Asal konsisten. Asal konsisten, balik lagi konsisten ya gitu. Oke, Bu Ira, gimana nih cara tahu tubuh kita butuh istirahat atau justru kurang gerak? Kalau tubuh kita butuh istirahat tuh kalau lagi diem atau beraktivitas tuh badan tuh udah sakit. Oh, iya. Jadi nggak ngapa-ngapain belum itu malah udah sakit ya gitu, butuh istirahat. Jadi kalau kurang gerak, kalau kita lagi melakukan aktivitas fisik udah mulai nyeri, ngantuk gitu teh, tubuh kita teh kurang gerak, jadi sering malah ngantuk, malah ngelakuin gerakan aktivitas sebentar juga udah capek gitu deh. Itu alarm juga ya buat tubuh kita ya berarti. Kalau misalkan setelah makan langsung tiba-tiba ngantuk itu termasuk juga? Itu mah udah itu ya. Waduh. Pak, biasanya langsung ngantuk. Oh gitu. Berarti sebenarnya sih tubuh kita tuh punya alarm tersendiri ya, tapi jarang kita sadari seperti apa gitu ya. Oke. Terus untuk Pak Henry di RSJ nih, Provinsi Jawa Barat ya, layanan fisioterapi itu apa aja sih Pak? Ada apa aja sebenarnya di sini? Oke, untuk modalitas yang kita gunakan ya, ini biasanya sudah muncul gejala nyeri atau kaku otot, itu biasanya kita pakai modalitas untuk mengurangi nyeri, ada elektronya untuk membantu mengurangi nyerinya tadi. Kemudian untuk kekakuan otot kita juga punya ada alat buat relaksasi ototnya dan sendi-sendi yang kakunya. Setelah muncul gejala kita punya itu. Yang terakhir mungkin kayak latihan atau senam lah kalau bahasa ininya ya, paling sederhananya. Kayak apa sih yang perlu kita lakukan setelah mendapat sesi terapi di akhir itu biasa kita edukasi, yuk Bapak Ibu nanti senamnya di rumah seperti ini ya, supaya ototnya lebih rileks lagi dan juga sendinya nggak terlalu kaku. Ada edukasinya ya di akhir sesi biasanya. Ya, gitu. Terus kalau misalkan di rumah sakit Bio tersebut siapa aja yang bisa mengakses layanan ini? Terus apakah bisa menggunakan BPJS? Nah itu yang paling penting ya biasanya yang selalu ditanyain ya gitu. Apa mesti umum atau gimana Pak? Semua kalangan yang bisa mengakses kita fisioterapi di RSJ itu bisa umum, bisa BPJS juga. Oke. Jadi bisa ya kalau misalkan memang udah punya BPJS tersendiri gitu, berarti bisa memakai BPJS ya, pakai layanan tersebut gitu. Sayang ya kalau misalnya dipakai. Terus bisa untuk pembayaran umum juga ya, berarti kedua berarti ya. Oke, terus untuk Teh Yuni nih, keluhan apa saja yang biasa ditangani di sini untuk pasien-pasiennya? Keluhan kita ada pasien anak, ada pasien dewasa ya, ada pasien rawat inap juga ya. Kalau rawat inap biasanya ya keluhannya ada nyeri otot ya, karena kan rawat inap kami itu karena kita rumah sakit jiwa ya, kita rumah sakit jiwa, jadi dengan gangguan kondisi mentalnya biasanya pasien kami kurang gerak ya, imobilisasi lama, jadi di rumah mungkin cenderungnya sangat kurang untuk bergeraknya. Jadi kasus-kasusnya nyeri otot atau nyeri pinggang, nyeri lutut, nyeri sendi. Nah, tapi ada juga beberapa pasien seperti post stroke ya, yang parese jadi lemah sebelah tubuh. Ya. Sebagian. Ada juga post cedera olahraga. Ada kemarin habis pedal tuh, semangat banget pokoknya. Padahal anak muda, masih sangat bersemangat, jadinya cedera karena kelamaan mungkin ya waktu durasinya. Terlalu bersemangat pedal. Sekarang kan lagi ini ya. Tapi selain bersemangat juga semangat untuk bikin konten. Wah jelas kalau itu. Mungkin satu kayaknya. Ya adalah pokoknya dari beberapa kasus ada juga yang pas cedera olahraga atau juga cedera karena posisi tadi yang kurang ergonomis. Oke. Berarti kayak gitu ya.
banyak lah, beragam di sini juga sebenarnya. Terus Pak Den, mungkin ada pesan nggak untuk masyarakat ya, sobat sejiwa, supaya tidak ragu nih datang ke fisioterapi, nggak maju mundur, datang nggak gitu, gigit nggak sebenarnya fisioterapisnya gitu. Jadi Coba gini ya, jelasin. untuk fisioterapi di rumah sakit jiwa tuh kita tuh sebenarnya bisa melayani pasien umum juga, tidak mesti jadi fisioterapi di kita tuh tidak mesti ada gangguan jiwa. Ya kan, pasien umum pun bisa. Terus misal yang tadi Bu Yuni, Bu Ira sama Pak Hendri jelasin tadi, sakit pinggang, terus gangguan postur, yang tik facialis tadi, terus stroke, itu bisa datang ke kami, bisa datang ke kita tanpa harus ragu. Dan pembayaran pun yang tadi bisa dilakukan dengan BPJS ataupun umum. Nah, betul. Asal kalau yang tadi, kalau misalnya BPJS harus ada rujukan dari rujukan dari Faskes Kota. Nah, itu syaratnya biasanya pada bingung tuh itu ya kali ya. Karena ya balik lagi, karena kita termasuknya ke rumah sakit khusus ya, rumah sakit jiwa. Mungkin mikirnya, atau misalkan sobat sejiwa nih terutama mikirnya kalau misalkan harus ada diagnosis tersebut dalam segi mental, mungkin kali ya, makanya kadang maju mundur tuh seperti itu, padahal tidak ya. Padahal apa? Tidak sama sekali. Kalau memang keluhannya fisio di masalah fisik atau misalkan apa, ya pasti ke fisioterapis, ya nggak mungkin langsung ke SPKJ atau apa gitu ya. Oke, ada pertanyaan kali ya dari sobat sejiwa? Pertanyaan apa aja? Ada banyak. Oh banyak. Semuanya siap-siap nih. Ya, semoga kita bisa membantu ya. Dari Instagram katanya jempol saya kadang-kadang kaku Kak. Gimana ya, akibat banyak main game di HP atau gimana? Soalnya ada suara kruk. Waduh. Kenapa tuh? Tidur. Halo. Mungkin saya coba menjawab ya, nanti bisa dibantu sama rekan-rekan. Ya. Kalau biasanya sendi-sendi kecil sih yang suka muncul gitu ya. Kalau di bahasa medisnya tuh trigger finger ya. Kalau di bahasa awamnya kayak ngunci gitu. Jadi kalau misalnya ini kali ya posisinya. Iya. Kayak ngunci, terus untuk baliknya tuh perlu effort gitu, kalau langsung dipasang sakit gitu. Iya. Sebenarnya istilahnya kalau kita pernah menemukan yang seperti itu ya, maksudnya di rumah sakit kita pernah ada kondisi seperti itu, terus kita ya ada modalitas tersendirinya untuk menangani hal tersebut. Biasanya itu ada kekakuan sendi, utamanya di sekitar sini ya, sendi-sendi kecil itu ya kan, ligamen itu kaku sendinya. Nanti kita bisa ada modalitas yang kayak parafin bat, terus ada tindakan ya stretching juga sih setelah modalitas alat tuh. Ada stretching untuk otot dan sendinya itu lebih fleksibel dan lebih nggak kaku lagi. Mungkin itu ada yang nambahin, mungkin Bu Yuni bisa nambahin. Iya betul, memang itu akibat dari tadi main game. Bisa banyak waktu ya. Salah satunya itu tuh. Iya kan kayak gini ya, mungkin kayak gini ya. Jadi effort terus banget gitu ya. iya. Posisinya statik, posisi terus menerus statik. Bahkan mungkin ya berlama-lama ya. Ada sejam, 2 jam. Lebih kayaknya deh kalau Sampai kayak gitu. Nggak asik ya kalau cuma sejam doang. nggak seru baru mulai. Jadi Baru ya, pemanasan. ya bisa jadi itu memang karena mabar. apa namanya, jadi sendinya kaku ya, trigger finger Ya kalau trigger bahasa thumb kitanya ya. trigger thumb. Biasanya itu sih, betul sama. Iya. Dari Fanny Pratiwi, mungkin namanya sama. Sama. Nyatulan sama Mas ya. Mau tanya dong, kalau fisioterapi buat syarat kejepit di leher bisa di RSJ nggak? Tanganinnya, Ya, ditanganinnya untuk syaraf kejepit katanya. Di leher ya. Di leher. Bisa. 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 Bisa datang Iya. aja ke sini ya.
datang aja ya. tinggal datang aja ke RSJ, nanti kan bisa diperiksa dulu Bisa sama dulu. ada dokter Ada. FPKFR-nya. Nanti kalau misalnya sudah ada arahan dari dokter FPKFR-nya, dilakukan tindakan fisioterapi. Bisa berarti ya. Bisa Tapi intinya. posisinya di mana? Bukan yang rumahnya di mana? Wah. Oh, Oh ya. Nanti bisa lihat Kalau lagi. iya. Oke. Ada lagi dari Nana kecil. Anak kecil. Ada nggak sih posisi mengendarai motor yang baik? Karena jarak dari rumah ke tempat kerja jauh banget. Jadi suka sakit bahu, leher, dan pinggang, terutama bahu. Ada tips nggak cara biar nggak suka pegel dan sakit bahunya? Oke. Buat rider sih. Rider ya. Saya Sering coba gitu. aja ya. Ini ada rider di sini. Sering. Posisinya pokoknya saat mengendarai motor ya, khususnya motor, dari motor posisi punggung jangan terlalu bungkuk, sama posisi tangan itu 45 derajat, jangan terlalu lurus ataupun jangan terlalu nekuk. Itu aja, bisa dicoba. Kalau misalnya memang masih ada kendala, datang lagi aja ke RSJ ya. Nanti Jalan. touring bareng tuh. Siap. Touring sehat. Touring sehat. Oke. Dari anak, saya mau ke fisioterapi, tapi pengen BPJS. Apakah rujukan bisa langsung dari puskesmas ke fisioterapi RSJ? Oh ya. Jadi dari puskesmas harus ke dokter saraf dulu yang di RSJ. Nggak bisa langsung ke fisioterapi. Jadi prosedurnya harus gitu. Jadi dari puskesmas minta rujukan ke dokter saraf yang ada di RSJ, baru nanti diperiksa dokter saraf di RSJ, baru dirujuk ke bagian rehabilitasi medik, terus nanti diperiksa sama dokter FKFR, baru ke fisioterapi kayak gitu. Ada lagi dari tanda tanya. Tanda tanya. Penuh tanya berarti. Orang Apakah aktivitas fisik di rumah seperti menyapu, mengepel, dan beres-beres itu sudah termasuk olahraga? ya Aktivitas fisik ya. Sebetulnya itu kan sudah termasuk aktivitas fisik ya. Tapi kalau dibilang olahraga, kalau olahraga itu lebih ada waktunya, durasinya. Misalnya yang tadi 10 menit atau pengulangan, mungkin ada pendinginan juga ya, ada pemanasan, ada inti, ada pendinginan gitu ya. Kalau dibilang olahraga lebih tepatnya sih itu aktivitas fisik masuknya ya. Lebih ke aktivitas fisik. Kalau olahraga itu lebih ke ada aturannya, aturan geraknya. aturan geraknya lebih teratur lah gitu. Masih ada lagi. Waduh. Masih beberapa pertanyaan lagi. Ais. Dari parodi drakor. Kalau olahraganya nggak setiap hari bagaimana? Tapi memenuhi saran 150 menit per minggu. Kayak hiking kurang lebih 3 jam jalan kaki. Tapi 150 menit per minggu. Iya. Terpenuhi, tapi tidak dilakukan setiap hari. Iya, memang udah harus setiap hari. Karena kan otot butuh istirahat ya. Butuh jeda dulu gitu ya. Ketika setiap hari berturut-turut itu biasanya malah jadi ototnya kelelahan. Istilahnya fatigue ya. Jadi kelelahan dan jadinya cedera. Balik lagi ya, jadi cedera. Jadi nggak apa-apa. Nggak harus setiap hari juga gitu. Udah mencukupi, yang penting udah mencukupi 150 menit per minggu. Ada nanya lagi, udah kerja berat di rumah, aktivitas juga berat di rumah, makan sedikit, tapi berat badan susah turun, gimana ya kak? Fadil mau jawab? Bingung kalau kita juga bingung ya. Ya termasuk saya. Loh. Konsisten aja berolahraga ya, intinya itu. Konsisten.
makannya sedikit Sama. tapi tetap nggak turun. Ngemilnya Iya, biasanya biasanya sedikit ngemil ya. tapi ngemil ya sama aja, jadi Oh, kurangin ngemil ngemil mungkin ya. juga. Kan sedikit ngemilnya 3 kali sehari. Nggak berhenti ngambil ya. Nasinya sesendok, Nasinya keripik sekilo. sekelar. Sebox. Astaga. Oke. Dari Wawan Gunawan, Teman Pak Denny kayak izin bertanya, izin. Diizinkan. apakah kalau di rumah nyapu, nyuci, benerin genteng termasuk aktivitas fisik dan seberapa penting angkat beban bagi manula? Manula. Iya, pokoknya. Benerin genteng Manula. Manulis. Saya Andi jawab. Sebenarnya kalau untuk aktivitas fisik tadi apa ya disebutin itu kayak Angkat Benerin benerin genteng. genteng sampai pekerjaan rumah tangga lah ya yang ada di rumah itu sebenarnya yang tadi kita jelasin itu bagian dari aktivitas fisik ya, maksudnya kan dia bergerak, mungkin angkat ada yang manual ya, yang nyuci tadi itu kan angkat cuciannya terus jemurkan itu kan ada beban tersendiri, sebenarnya itu udah bagian dari aktivitas fisik, berarti kan ada otot perubahan panjang otot, panjang memendek, dan kemudian perubahan jarak sendi, lingkup gerak sendi, itu udah bagian dari aktivitas dan sudah mencukupi untuk kebutuhan minimal itu aktivitas fisik. Tadi apa terakhir yang kedua? Manula ya? Seberapa penting aktivitas Angkat beban bagi manula. Asal bebannya terukur lah ya, bebannya terukur untuk manula sebenarnya kan tadi yang mungkin udah disampaikan di awal ya, tulang itu akan terjadi pemadatan apabila ada beban. Nah, jadi dengan adanya angkat beban yang terukur ya, kita sebut dengan terukur bukan berlebihan, itu massa otot tadi lebih padat dibanding hanya olahraga yang tanpa beban gitu. Tapi justru dengan beban itu di usia manula, jadi istilahnya degenerasi atau penuaan itu bisa dihambat, untuk ditolak kan sulit ya, maksudnya dihambat untuk lebih ini lagi, lebih lama lagi, lebih tidak rentan kropos lah istilahnya. Itu mungkin. Satu pertanyaan lagi dari Kakang Ponco. Izin bertanya, saya sudah melakukan aktivitas fisik berupa angkat beban. Yang disarankan berapa kali dalam seminggu untuk melakukan angkat beban? Beban ya. Kalau untuk apa ya? Kalau untuk memenuhi kebutuhan fisik kita ya, yang minimal gitu ya, mungkin seminggu 3 kali 1 jam cukup lah ya, cukup menurut kami itu cukup untuk kebutuhan fisik dari individu ataupun kita sebagai ini udah cukup. Jadi kan seminggu 3 kali bisa hari ini angkat beban, relaksasi ototnya, kemudian di hari berikutnya angkat beban lagi, kemudian relax, dan ya udah cukup sih sebenarnya, seminggu 3 kali itu udah lebih dari cukup sih untuk kita, menurut kita sih gitu. Ya, makasih. Oke, sudah cukup kali ya tanya jawab sama netizennya ya. Oke, sekarang ada pertanyaan terakhir nih untuk Pak Denny, terakhir ya. Untuk masyarakat yang masih mager, kembali ke masyarakat ya kalau buat Pak Denny, sebenarnya pengen mulai, apa pesan yang ingin disampaikan kepada Denny untuk masyarakat agar bisa bergerak, tidak mager lagi gitu. Pesan kesannya apa? Bisa dimulai dengan gerakan-gerakan kecil ya, minimal 5 menit. Pokoknya tidak ada kata terlambat untuk memulai sesuatu. Kalau misalnya memang pengen mulai aja dulu dari yang paling kecil. Misal yang tadi aktivitas fisik jalan kaki minimal 5 menit aja. Tapi tetap konsisten. Nanti setelah konsisten 5 menit dilakukan misalnya dalam 1 minggu 3 kali, seminggu 3 kali, bisa ditingkatkan 5 menit, 10 menit, atau bahkan bisa sampai 1 jam. Yang penting ya, tetap konsisten dilakukannya, dan jangan pernah takut untuk memulai. Quotes of the day dari Pak Denny ya. Jangan takut untuk Memulai. Oke.
Terus pertanyaan terakhir nih untuk Teh Yuni, satu langkah kecil apa? Masih ada anaknya ya. Terakhir lagi. Sedikit lagi, satu lagi. Satu langkah kecil apa yang bisa langsung dilakukan hari ini nih? Dan kenapa kita nggak boleh nunggu lagi untuk mulai bergerak? Hari ini yang apa ya? Kita mulai berdiri ya. Tentunya kita mulai berdiri, terus kita jalan. Ya tadi 5 menit aja cukup. Dari hal kecil, sederhana sekali ya, 5 menit cukup. Karena tubuh itu berubah cepat. Ketika diam, otot-otot berubah cepat. Dan saat diam duduk lama pun postur akan semakin memburuk ya kondisinya. Oke. Jangan sampai ya kayak gitu ya. Jangan sampai. Jadi 5 menit jalan kecil, 5 menit berdiri berdiri dulu. dulu. Nggak mungkin dong duduk langsung. Dari duduk langsung jalan. ya. Begitu Berdiri maksudnya. Pokoknya jangan apa tidak ada terlambat lah ya. Apalagi yang punya darah rendah ya, berdirinya harus agak diem dulu gitu ya, takut goyang. Jangan langsung. Bisa bahaya. Oke. Nah, ini baru terakhir, sudah selesai pertanyaannya. Obrolan kita ini benar-benar membuka insight ya, Sobat Sejiwa. Tapi sebelumnya, katanya ada slogan nih dari fisioterapi itu sendiri. Untuk kita semua dan Sobat Sejiwa. Boleh silahkan slogannya seperti apa, dipimpin siapa nih? Nah, saya boleh. Boleh, oke. Sedikit ya slogannya. Fisioterapi bergerak, bermanfaat, bermartabat. Itu dia slogannya ya. Ternyata bergerak itu nggak harus nunggu sempet, nggak harus langsung berat ya, dan nggak harus sempurna sih terutamanya. Yang penting konsisten sepertinya. Yang penting adalah mulai dulu, sekecil apapun langkahnya. Karena dari hal sederhana seperti jalan kaki, stretching ringan, dan sekadar mengurangi waktu duduk itu bisa jadi awal perubahan besar ya buat kita. Terus terutama untuk kesehatan kita, mental dan fisik kita juga ya berarti. Terutama ya aku mau terima kasih banyak untuk semuanya, untuk Pak Henry, Bu Ira, Teh Yuni, dan Pak Denny meluangkan waktunya dan untuk ilmunya, sharing-sharing buat kita semua yang masih awam akan hal fisioterapi ya gitu. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya dengan sharing ini, dan untuk Sobat Sejiwa juga setelah dengar episode ini coba tanya ke diri sendiri termasuk saya hari ini sudah bergerak atau belum. Jadi mulai dari sekarang ya, gak perlu nunggu besok atau misalnya nanti. Saya Fani Restu Pratiwi pamit undur diri. Terima kasih sudah menemani waktu istirahat kalian bersama Rehat. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap sehat, tetap bergerak, dan tetap hangat bersama Rehat. Terima kasih.